Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita di sini akan belajar tentang kebugaran jasmani. Jadi bisa kalian buka di buku panduan kalian, buku siswa atau buku elektronik kalian. Jadi di sini kita di halaman 187. Jadi aktivitas kebugaran jasmani untuk kelas 7 SMP Samentolasa. Oke, hakikat kebugaran jasmani. Di sini Bapak jelaskan dulu tentang pengertian kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan atau kemampuan fisik kalian menerima bebanan atau tekanan. Seperti ini. Tekanan fisik yang diberikan kepadanya atau otot kita dari aktivitas harian kalian yang kita lakukan setiap hari tanpa menimbulkan kelelahan. Jadi sangat penting apalagi di masa pandemi ini, penurunan imun, menjaga imun kita. Jadi salah satu untuk meningkatkan imun kita adalah melakukan aktivitas fisik atau latihan kebugaran. Jadi nanti di sana kita akan bahas juga tentang jenis-jenis latihan kebugaran jasmani yang baik kita lakukan. Oke. Adapun manfaat latihan kebugaran jasmani. Jadi di sini Bapak hanya mengambil garis besarnya saja. Di buku itu ada penjelasannya. Jadi silahkan buka buku kalian dan lihat apa penjelasannya. Jadi poin pertama itu adalah menurunkan berat badan atau mencegah obesitas. Kemudian mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes. Kemudian meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah tinggi, dan menambah kepintaran dan memberikan banyak energi. Oke, tetap masih sama. Kita buka di slide selanjutnya. Oke. Di slide selanjutnya, tetap lanjutan dari tadi. Tetap masih manfaat latihan kebugaran jasmani. Jadi pertama mengurangi LDL dan meningkatkan HDL. Sedikit, LDL itu adalah lemak jahat, kemudian HDL adalah lemak baik. Kemudian selanjutnya menurunkan gejala depresi ringan atau kegelisahan. Biasanya ini disebabkan juga penggunaan HP Android itu saat ini karena anak-anak selama masa pandemi ini masalah aktivitas rutinitas, kapan bangun tidur dan memulai tidur juga itu tidak teratur. Jadi biasanya kita mengalami penyakit gejala-gejala insomnia atau susah tidur. Makanya dengan latihan kebugaran jasmani yang kita terapkan yang misalkan kita lakukan di pagi hari atau di sore hari itu akan membantu respon tubuh kita pada saat kapan kita mau tidur, butuh untuk beristirahat. Begitupun selanjutnya. Oke. Menurunkan resiko kanker tertentu, melindungi diri dari osteoporosis dan meningkatkan citra diri dari rasa percaya diri, meningkatkan mood dan membuat awet muda, membuat anak-anak selalu aktif. Oke, itu bisa kita lihat penjelasannya di buku. Jadi di sini bentuk-bentuk aktivitas latihan kebugaran jasmani. Adapun beberapa bentuk. Pertama aktivitas latihan kekuatan. Kemudian latihan daya tahan otot. Seperti apa itu? Kemudian aktivitas latihan daya tahan jantung dan paru. Kemudian aktivitas latihan kelenturan atau fleksibilitas. Jadi bisa kalian seperti apa itu, jadi antara perbedaan dari kekuatan otot, latihan kekuatan dengan daya tahan. Jadi di sini semua ada. Kalau misalkan sedikit saya berikan contoh. Jadi kalau misalkan kita daya tahan,
biasa itu kita melakukan gerakan statis. Itu latihan daya tahan. Kemudian kalau misalkan di gym, latihan gym itu misalkan kita angkat barbel atau dumbbell, itu adalah latihan kekuatan atau daya tahan otot. Seberapa lama dia bisa melakukan atau menahan kegiatan itu secara berulang-ulang. Kemudian aktivitas daya tahan jantung itu biasanya itu lari atau apa dan sebagainya. Latihan fleksibilitas kelenturan biasanya itu kita sejauh mana sendi-sendi kita bisa melakukan aktivitas. Misalkan kita mau cium lutut itu adalah salah satu aktivitas latihan kelenturan. Oke. Jadi di sini selanjutnya, jadi ada di sini fungsi tes kebugaran jasmani. Fungsi pertama adalah atau tes pertama biasa kita lakukan, yang akan kita lakukan sebenarnya kita akan lakukan ini ketika mungkin kita tidak dalam pembelajaran daring atau luring. Mungkin kita akan lakukan andaikan ini tidak pandemik, jadi lari cepat misalkan 50 meter. Kemudian kedua, angkat tubuh pull up 30 detik untuk putri, 60 detik untuk putra. Kemudian sit up 60 detik. Kemudian vertical jump. Jadi seperti apa kalian melakukan teknik vertical jump. Kemudian lari jauh 800 meter untuk putri, kemudian 100 meter untuk putra. Ini latihan kardio atau paru, sama dengan nomor 1 juga itu adalah latihan kardio. Selanjutnya. Jadi untuk tugas kebugaran jasmani, jadi kalian bisa melakukan aktivitas kebugaran jasmani. Jadi kalian video kurang lebih 1 menit atau lebih. Jadi kalian melakukan gerakan kebugaran jasmani, apalagi saat ini kan masa pandemi. Jadi untuk menjaga imun kalian sambil kalian berolahraga, sambil kalian juga kumpulkan tugas kebugaran jasmani. Jadi di video kalian, jadi kalian bisa melakukan aktivitas kebugaran, misalkan latihan kardio, paru-paru dan jantung, atau misalkan kalian mau melakukan aktivitas kekuatan. Jadi bisa kalian melakukan gerakan statis atau dinamis, atau kalau misalkan kalian yang menggunakan latihan kebugaran yang menggunakan timing hitungan, ataukah gerakan aerobik. Jadi silahkan kalian video, bisa video dengan sendiri ataukah bisa dibantu dengan teman. Jadi tugasnya kalau bisa dikumpul di classroom karena kalau misalkan kita kumpul di classroom, tugasnya itu tidak bakalan tercecer. Jadi misalkan nanti bapak kalian bisa protes, Pak saya sudah kumpul tugas, jadi kita buka sama-sama di classroom, otomatis tugas tak akan muncul. Tapi kalau misalkan anak-anakku sekalian masih agak bingung dengan classroom, bisa langsung di grup kelas kalian bisa kumpul di grup kelas. Jadi jangan kumpul melalui jalur pribadi bapak. Jadi jangan di chat pribadi bapak kalian kumpul tugas, jangan sampai bapak lupa atau bagaimana. Jadi ada baiknya kalau semua tugas aktivitas pembelajaran semua dilakukan di grup kelas. Akan kecuali kalau misalkan ada pertanyaan silahkan chat pribadi bapak, kecuali tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.